Selamat pagi pemirsa. Kasus korupsi PT Waskita Beton Precast menjadi penjarahan kesekian pada badan usaha milik negara atau BUMN kita. Sebelumnya ada sederet kasus mega korupsi BUMN yang juga pernah terjadi, seperti kasus Jiwasraya, Krakatau Steel, Garuda Indonesia, hingga Asabri. Terus terjadinya kasus kakap di perusahaan BUMN ini menunjukkan bahwa transformasi yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir belum cukup. Demikian krusialnya peran BUMN, maka transformasi juga harus mampu menyentuh akar persoalan yang membuat maraknya korupsi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Rabu 3 Mei 2023 dengan tema Hentikan Penjarahan BUMN bersama saya Leonard Samosir. Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti melalui telepon dengan menelepon nomor telepon 0215839900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Tidak korupsi ya? Insya Allah tidak. Jangan ya, dan juga bukan pejabat negara. Kita nanti akan bahas bagaimana menghentikan penjarahan BUMN, tapi kita lihat dulu pemirsa dan Mas Arief, ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk pagi ini, manuver Istana kian kentara. Ini maksudnya manuver apa ini Mas Arief? Apabila kita lihat bahwa Presiden Jokowi itu memiliki kepentingan yang amat sangat besar untuk melaksanakan keberlanjutan atas seluruh hal yang telah dia rintis di 10 tahun pemerintahan beliau, saya pikir itu kita lihat wajar saja apabila kita interpretasikan bahwa inilah partai-partai yang akan meneruskan keberlanjutan. Namun kalau di sisi lain, di mana campur tangan presiden sebagai pucuk pimpinan tertinggi dari sebuah kekuasaan pemerintahan, itu dilihat sebagai sebuah fenomena yang kira-kiranya akan mempengaruhi nanti hasil dari sebuah pemilihan umum. Itu juga dianggap sebagai sebuah hal yang harus kita perhatikan. Jadi tergantung kita lihat dari sisi mana gitu ya. Ini setelah pertemuan presiden dengan beberapa ketua umum partai ya tadi malam ya. Ini kita lihat gambarnya, katanya koalisi, partai koalisi ya Mas Arief ya. Cuman tidak disebutkan koalisi yang mana begitu ya. Ini karena ada yang di dalam koalisi berita dikatakan 2024 tampaknya. Nah itu koalisi 2024 atau koalisi pemerintahan yang sampai 2024 ini tidak terlalu jelas juga. Kalau melihat seperti ini sebetulnya apakah ada aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh seorang presiden ketika kelihatan nyata mengendorse beberapa pihak tertentu, atau memang tidak ada aturan hukum yang dilanggar, Mas Arief? Saya tidak menemukan ya adanya substansi perundang-undangan yang terlanggar. Ini lebih kepada bagaimana kita melihat etikanya saja. Etika ya. Dan itu juga kita lihat dari optik yang mana gitu. Jadi kalau perspektif yang pada dasar kita lihat itu lebih kepada bagaimana kelanjutan dari bagaimana negara ini menyelenggarakan pemilihan umum dengan jujur dan adil. Jadi ya memang wasit itu bukan di presiden tapi di KPU. Ya, ini memang soal etika bagaimana seorang presiden kepala negara. Jadi harus berdiri di atas semua golongan atau kelompok politik begitu ya kurang lebih Mas Arief ya. Betul. Baik, kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Kita beralih ke berita selanjutnya di kolom politik dan hukum di halaman 4 pemirsa. Anda bisa lihat di harian Anda. Ini terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset. Di dalam berita ini dikatakan Mas Arief bahwa RUU perampasan aset dikirim seusai reses. Ini yang mengatakan Wakil Menteri Hukum dan HAM, dan katanya akan diserahkan ke DPR pada 16 Mei 2023. Iya betul. Tapi menariknya di dalam berita dikatakan masih belum pasti bentuknya seperti apa mekanisme perampasan aset itu. Ini berarti masih lama lagi dong. Bagaimana? Saya pikir bentuk dari perampasan aset yang belum jelas ini tidak terlepas dari berbagai macam kepentingan yang ada ya. Jadi dari sisi politik, dari sisi pelaksanaan teknisnya nanti seperti apa, itu memang semuanya harus mengakomodir banyak sekali pihak dan banyak sekali kemungkinan di depan. Tapi yang jelas adalah perangkat hukum kita untuk menghadapi perampasan aset dari orang-orang yang nyata-nyata terbukti telah merugikan negara, itu perangkat hukumnya masih kurang. Dan sementara kita tahu lagi ada beberapa faktor di mana yang namanya TPPU itu nggak pernah dilakukan oleh satu orang saja. Jadi itu kita harus kawal bahwa dua aspek tersebut harus masuk sebagai bagian dari elemen dari undang-undang ini. Kita harapkan benar-benar ya tanggal 16 Mei itu jangan mundur lagi, jangan batal lagi.
dan kemudian pembahasannya bisa dibuat segera karena makin banyak ini kasus-kasus yang memperlihatkan bahwa ada oknum-oknum lancung ya pejabat negara yang kemudian merugikan negara, tapi pengembalian aset negaranya semakin minim ya kalau kita lihat. Kita harapkan undang-undang perampasan aset bisa segera jadi. Kita ke berita selanjutnya di halaman 5 kolom Megapolitan, pemirsa. Anda juga pasti sudah merasakan, yang terutama yang tinggal di Jabodetabek, bahwa ibu kota kembali macet. Ini ada gambarnya, ada fotonya di wilayah Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kita lihat macetnya. Ini berarti ekonomi kita akan meningkat luar biasa dong ini, Mas Arief. Bagaimana, Mas Arief? Ya, setelah kemarin kita mengetahui ada beberapa statistik yang mengemuka bahwa proses berjalannya mudik itu juga memberikan stimulasi tersendiri terhadap ekonomi. Lalu sekarang macet lagi dianggap sebagai sebuah indikasi dari geliat ekonomi. Kita lihat dari perspektif baiknya saja. Tetapi salah satu hal yang kita harus pelajari adalah pelaksanaan mudik dan balik yang sukses itu memang harus kita apresiasi. Dan sekarang pasca balik kita harus juga belajar dari banyak hal agar sekarang penataan lalu lintas di Jakarta, khususnya di ibu kota, yang tidak bisa melihat hanya sendiri sebagai Jakarta, tapi juga dengan beberapa wilayah lain yang mengepung kita, satelitnya, itu juga harus mulai dikomunikasikan, dikerjasamakan agar proses commute tiap hari dari jutaan warga ini bisa dibikin jauh lebih lancar, tidak seperti yang kita lihat gambar di layar kita ini. Ini mungkin ibu kota kembali macet karena ibu kotanya masih di Jakarta, Mas Arief. Kalau di IKN kan salah satu pertimbangannya ibu kota mau pindah karena daya tampung Jakarta katanya sudah tidak sanggup lagi. Tapi mungkin kita lihat dulu ya IKN itu akan seperti apa, karena soal ibu kota negara itu juga menjadi salah satu proyek yang kita pertanyakan keberlangsungannya, karena ini terkait dengan editorial yang akan kita bahas, Mas Arief dan pemirsa. Pada pagi ini editorial diberi judul "Hentikan Penjarahan BUMN". Ini setelah kasus yang kesekian kalinya, kali ini adalah di PT Waskita Karya, ada anak perusahaannya Waskita Precast yang diduga merugikan negara 2,5 triliun rupiah. Nah, tapi ini kan sebetulnya kasus yang kesekian. Walaupun memang kasus ini baru modusnya, bagaimana ada proyek fiktif, dikatakan ada pencairan dana supply chain financing. Saya tanya ke beberapa teman, mereka juga sedang melihat apa ya ini SCF ini modus baru lagi. Kalau kita melihat apakah memang BUMN ini benar-benar begitu mudahnya dibancak, dicuri, dirampok rame-rame, atau seperti apa nih, Mas Arief? Leo, dalam situasi yang terkait dengan Waskita Karya khususnya ya, kita tidak bisa menyampingkan bahwa operasi mereka itu memang berdasarkan dari financing pihak ketiga. Jadi hutang itu bagi mereka amat sangat penting. Dari bank ya dalam kasus Waskita ini ya? Iya, dan situasi di mana kredit itu tidak bisa di-manage dengan baik, itu merupakan salah satu malapetaka. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan konstruksi plat merah ini itu adalah sebuah BUMN yang mendapatkan penugasan yang cukup berat dari pemerintah untuk menghadirkan fasilitas publik. Sementara kita mengetahui bahwa apabila sebuah BUMN tersebut mendapatkan sebuah penugasan, pemerintah itu tidak memberikan modal di depan. Misalnya dia harus membangun sebuah ruas jalan tol, ongkosnya, biayanya 10 perak gitu ya. Pemerintah tidak kasih 10 perak di depan untuk pada akhirnya mereka selesaikan. Mereka harus menyelesaikan dulu, baru setelah itu mereka menagih kepada pemerintah, dan mereka membiayai itu dengan dana pinjaman dari pihak ketiga. Nah, situasi seperti itu merupakan salah satu hal yang amat sering dihadapi oleh BUMN-BUMN yang juga menerima penugasan, Pertamina, PLN, dan lain-lain. Yang pada dasarnya apabila tidak di-manage baik, itu cash flow mereka akan terdampak. Nah, sekarang ada masalah lagi, selain cash flow terdampak, good governance-nya juga tidak dilaksanakan dengan baik. Direksi atau komisarisnya tidak berfungsi, dan ini menjadi double trouble yang kita dapati dari sebuah perusahaan konstruksi yang kita hadapi di saat ini. Dan jangan-jangan ini kita akan mendapatkan sebuah fenomena baru yang akan kita lihat di perusahaan konstruksi pemerintah yang lain. Baik, kita akan bahas itu ya, Mas Arief dan pemirsa. Inilah editorial Media News untuk hari ini, Rabu 3 Mei 2023. Hentikan penjarahan BUMN.
Hentikan penjarahan BUMN. Kasus korupsi PT Waskita Beton Precast menjadi penjarahan kesekian pada BUMN kita. Sebelumnya, sederet kasus mega korupsi BUMN juga telah terjadi. Sebut saja kasus korupsi Jiwasraya yang membuat kerugian negara 16,8 triliun rupiah, Krakatau Steel 6,9 triliun rupiah, Garuda Indonesia 8,8 triliun rupiah, hingga Asabri yang merampok uang negara hingga 22,78 triliun. Kini, perkembangan penyidikan serta mengacu data BPKP ditemukan jika kasus korupsi Waskita yang terjadi 2016 sampai 2020 itu menyebabkan kerugian negara sekitar 2,5 triliun rupiah. Pada Sabtu 29 April 2023, Kejagung telah menetapkan Dirut Waskita Karya Destiawan Suwarjono atau DS sebagai tersangka. Penetapan DS lagi-lagi menunjukkan pola korupsi berjemaah yang didalangi para pejabat tinggi. Sebab pada Desember lalu, anak buah DS yakni Direktur Operasi 2 Waskita Karya Bambang Rianto telah lebih dulu ditetapkan tersangka. Para tersangka diduga merampok uang negara dengan menyetujui pencairan dana supply chain financing atau SCF dengan dokumen pendukung palsu. Dana hasil pencairan SCF seolah-olah dipergunakan untuk pembayaran hutang vendor yang sebenarnya fiktif. Terus terjadinya kasus kakap di perusahaan BUMN menunjukkan jika transformasi yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir belum cukup. Kita mengapresiasi perampingan jumlah BUMN dari semula 108 entitas dirampingkan menjadi 92 entitas per Desember 2022. Kita juga mendukung untuk Erick memastikan berlanjutnya perampingan itu melalui roadmap 2024-2034 yang pada akhirnya menargetkan 30 BUMN saja. Perampingan harus didukung karena hingga kini saja sudah mampu membuat BUMN mencatatkan laba bersih 124,7 triliun rupiah atau naik 838,2% dibandingkan 2020. Sementara dalam hitungan pendapatan total, BUMN kita berhasil mencapai 2.292,5 triliun rupiah pada 2021 atau naik 18,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka pendapatan itu sudah mendekati APBN yang mencapai 2.500 triliun rupiah. Hal itu menunjukkan bahwa BUMN sesungguhnya telah berhasil menjalankan salah satu tujuan pendiriannya di Republik ini, yakni berperanan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Demikian krusialnya peranan BUMN, maka transformasi juga harus mampu menyentuh akar persoalan yang membuat maraknya korupsi. Terlebih, kasus yang diungkap sangat mungkin baru sebagian dari gunung es korupsi BUMN. Hal ini sebagaimana hasil penelusuran Kejagung sejak 2021 yang mensinyalir adanya 12 BUMN bermasalah. Indonesia Corruption Watch atau ICW menghitung setidaknya ada 119 kasus korupsi di lingkungan BUMN yang terungkap sejak 2016. Dari berbagai kasus itu, aktor korupsi dari jabatan pimpinan menengah dan direktur mendominasi. Hal ini menunjukkan lemahnya integritas para pejabat BUMN. Berikut juga lemahnya pengawasan. Sebab itu, transformasi yang dilakukan Menteri BUMN juga harus menyentuh perbaikan sistem pemilihan pejabat, baik menengah maupun direksi. Kementerian BUMN harus memiliki sistem yang dapat memastikan integritas yang tinggi. Hal ini tentunya harus didukung pula dengan penerapan sanksi internal yang berat dan tegas atas segala bentuk pelanggaran integritas, bahkan dari hal kecil. Tidak berhenti di situ. Perombakan juga harus dilakukan pada penunjukan komisaris hingga dewan pengawas. Maraknya korupsi di BUMN sesungguhnya menunjukkan pula borok kinerja jajaran komisaris karena mereka juga bertanggung jawab melakukan pengawasan. Nama-nama besar dan asal lembaga kredibel nyatanya tidak menjadi jaminan sosok-sosok yang ditunjuk mampu mencegah BUMN terkait bersih dari korupsi. Lihat saja jajaran komisaris yang ada di Waskita Karya. Baik komisaris lama
maupun yang baru diumumkan pada 2022 memiliki sosok dengan latar belakang kepolisian. Komisaris Utama PT Waskita Karya periode 2016-2022 dijabat mantan Kapolri Jenderal Polisi atau Purnawirawan Badrodin Haiti. Sementara jabatan komisaris di era yang sama itu dipegang mantan jubir presiden yakni Fajrul Rahman. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST pada Juni 2022, komisaris utama digantikan oleh Heru Winarko yang juga berasal dari latar belakang kepolisian dan pernah bertugas sebagai Deputi Penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional pada 2018 lalu. Kita tentu berharap Heru dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan sebenarnya. Para komisaris semestinya sadar jika mereka harus ikut tanggung renteng akan segala borok maupun prestasi perusahaannya. Apalagi hal serupa pula yang ditekankan Presiden Jokowi melalui PP 23/2022 tentang perubahan atas PP 45/2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran badan usaha milik negara. Pada pasal 59 ayat 2, aturan itu berbunyi, komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas kerugian BUMN yang dikelolanya. Dengan nilai kerugian negara yang sudah jelas ada dari deretan korupsi BUMN, maka sudah semestinya PP 23/2022 tersebut ditegakkan sepenuhnya. Negara, dalam hal ini Menteri BUMN, bisa mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kedua jajaran itu. Kita harus memahami jika perbaikan sistem penunjukan pejabat hingga komisaris adalah bagian tidak terpisahkan dalam mendukung transformasi BUMN. Sebab efisiensi yang telah dihasilkan dari perampingan tetap akan rusak jika orang-orang bermental penjarah justru menduduki jabatan basah. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini Mas Arief, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat BUMN Toto Pranoto. Pak Toto, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ya Pak Toto, ini kalau mau melokalisir dulu ya kasus terakhir di Waskita Karya, itu memang ada dugaan moral hazard, niat jahat dari tersangka Dirut, atau memang ini karena tekanan penugasan supaya kemudian bisa membangun lebih banyak, karena Waskita Karya kan BUMN karya yang banyak membangun infrastruktur sehingga membuat akhirnya terjerumus. Kalau Anda lihat seperti apa Pak Toto? Ya, saya melihatnya cukup ironis juga ya, karena Waskita Karya itu kan BUMN terbuka ya, artinya sisi pengawasan ya mestinya jauh lebih kuat. Dan juga kemudian sisi governance itu akan dilihat oleh banyak pihak begitu ya. Sehingga kasus ini kan terjadinya cukup panjang ya, kumulatif ya, beberapa tahun terakhir. Jadi saya melihatnya kok dari sisi ini mekanisme pengawasan yang ada internal maupun eksternal kok bobol semua gitu ya. Istilah kerennya three lines of defense sama sekali nggak jalan. Kemudian eksternal auditor juga tidak bisa menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan dari adanya sisi korupsi ini misalnya ya. Sehingga dari segi itu tentu patut dipertanyakan. Kalau kemudian pertanyaannya apakah kemudian karena banyaknya proyek yang harus dikerjakan sehingga kemudian menimbulkan juga ya tanda petik moral hazard seperti ini, ya itu kemungkinan bisa saja terjadi. Karena kita tahu bahwa penugasan-penugasan ke BUMN karya ini kan masif sekali ya dalam beberapa tahun terakhir. Dan saya menduga juga bahwa apakah kemudian BUMN karya ini dalam target-target yang mereka harus dapatkan, itu juga misalnya ya, mereka juga harus tanda petik menggandeng banyak pihak lainnya misalnya ya. Sehingga dalam konteks ini
tentu ada hal-hal yang mereka harus kerjakan dan ya terjadilah kasus-kasus seperti ini. Pak Toto, ini kan yang tadi barusan Anda katakan istilahnya three line of defense sama sekali tidak jalan ya. Ini apakah benar-benar semuanya diduga ikut memaklumi di dalam kejahatan ini? Atau memang semuanya begitu tidak mampunya untuk melaksanakan fungsinya? Dewan Komisaris, kemudian Dewan Pengawas, lalu juga ada auditor yang mengaudit laporan keuangan karena ini perusahaan terbuka. Kok kelihatannya ini hebat sekali ya sampai bisa membuat proyek fiktif untuk sebuah perusahaan dengan kode saham WSKT ini atau WSBP anak usahanya, dan ini baru ketahuan setelah 4 tahun berjalan dan baru sekarang. Itu bolong besarnya di mana Pak Toto? Ya sebetulnya kalau menurut saya sih ini sisi kepada lebih banyak aspek law enforcement yang harus lebih kuat. Karena kalau saya baca reportnya sebetulnya kan BPK juga sekitar setahun lalu atau 2 tahun lalu kan sebenarnya sudah menemukan sinyal adanya kejanggalan dalam case di Waskita Karya ini ya. Kemudian yang terjadi kan temuan BPK itu rekomendasinya tanda petik tidak dijalankan dengan optimal. Sehingga pencegahan dini tidak bisa dijalankan dengan lebih awal. Jadi pertanyaannya, kalau sudah ada temuan rekomendasi perbaikan misalnya oleh auditor eksternal seperti BPK, tentunya kan harus mulai masuk, ada problem-problem yang harus diselesaikan. Tapi kan ini tidak tuntas penyelesaiannya. Sehingga kasusnya seperti berulang lagi, seperti kasus Jiwasraya dulu dan lain-lain begitu. Pak Toto, kalau bicara Waskita, ini BUMN Karya mengerjakan banyak proyek infrastruktur dan di lingkungan BUMN kan ada karya-karya yang lain ya, ada sekian BUMN yang lain. Lalu kalau kita memperluas dengan BUMN-BUMN yang lain yang juga banyak menerima penugasan dari pemerintah, kita yakin tidak Pak Toto bahwa proyek fiktif ini memang hanya ada di Waskita Karya atau jangan-jangan ada juga di tempat-tempat lain, di BUMN lain yang kita harus cari tahu juga Pak Toto? Ya menurut saya penelitiannya bisa diperluas ya, karena harus diperhatikan juga. Ini direksi-direksi di Karya ini kan muter-muter di antara mereka aja. Coba dicek. Biasanya begitu dalam beberapa tahun terakhir ya. Dirutnya di sini, nanti 2 tahun kemudian pindah ke dirut Karya yang lain dan seterusnya. Jadi kalau praktek ini sekarang ditemukan di Waskita Karya, apakah juga itu terjadi di BUMN lain pada saat yang bersangkutan misalnya menjabat di BUMN yang karya yang berbeda misalnya. Jadi menurut saya model seperti ini memang bisa diteruskan, dicek ke karya-karya yang lain sih, mudah-mudahan tidak terjadi lah ya. Tapi kalau akan diteliti ya silakan saja. Pak Toto terakhir Pak, ini yang harus bertanggung jawab apakah memang hanya tersangka dalam hal ini oknum direktur utama, atau memang juga harus ada bentuk pertanggungjawaban dari para pengawas ya, komisaris, dewan pengawas, atau bahkan di Kementerian BUMN yang juga mengawasi sektor infrastruktur ini Pak? Kalau secara formalnya kan sebetulnya mengawasi itu kan Dewan Komisaris ya. Sehingga nanti dalam persidangan mesti dicek apakah misalnya dalam konteks pengawasan mereka sudah berjalan cukup efektif apa tidak misalnya ya. Itu harus dibuktikan. Dan minute submitting dari semua pertemuan pengawasan kan ada. Sehingga itu bisa menjadi alat bukti ya. Tapi kemudian secara lebih luas sebetulnya kan pengawasan ini berlapis ya. Betul. Mereka diminta laporan setiap reguler kepada pihak Kementerian BUMN, kepada auditor, kepada macam-macam. Sehingga perlu dipertajam lagi sebetulnya apa yang terjadi dengan ekosistem pengawasan yang ada. Kenapa situasi ini terjadi? Sehingga pasti ada kebolongan-kebolongan di sana lah. Yang itu harus diperbaiki. Kalau para pihak ini Pak, misalnya katakanlah auditor Pak, mereka kan harusnya benar-benar bisa menemukan ya kalau memang ada proyek fiktif seperti yang disangkakan di Waskita Karya ini. Kalau terbukti auditornya juga ikut tutup mata Pak, ikut bermain, itu bisa tidak diberi sanksi keras, cabut mungkin izin auditornya atau bahkan dipidanakan juga Pak? Dalam beberapa kasus yang lain kan itu sudah terjadi ya. Kalau auditor tutup mata melakukan kelalaian, maka sanksi tegas OJK bisa langsung turun untuk KP yang dianggap tanda petik lalai dalam menjalankan tugasnya. Berarti ini memang harus diperiksa lagi ya secara menyeluruh ya, BUMN-BUMN lain seperti apa pengawasannya, semoga tidak ketemu lagi seperti yang terjadi di Waskita Karya ini. Untuk saat ini terima kasih pengamat BUMN Toto Pranoto sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Toto. Pagi Pak Nurarat. Mas Arief singkat saja, kalau kita melihat yang terjadi sebelum kita jeda,
ini benar-benar terlokalisir di Waskita Karya atau jangan-jangan juga terjadi di BUMN lain? Kalau kita lihat bahwa yang namanya penugasan pemerintah terhadap BUMN dan problem cash flow itu saya khawatir itu terjadi di berbagai macam BUMN lain. Tetapi moral hazardnya di BUMN yang lain itu tidak terlalu tinggi sehingga mereka masih bisa memanage. Jadi bom waktu ada. Sehingga apabila Menteri kemarin menyatakan bahwa ini adalah pelajaran buat BUMN yang lain, ini better be dianggap sebagai suatu hal yang sangat-sangat serius buat BUMN yang lain. Pertanyaannya adalah kalau hanya pernyataan tapi tidak ada tindakan lebih lanjut, itu kan menjadi pepesan kosong juga. Tapi kita harus jeda dahulu, Mas Arief, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini waktunya kita, Mas Arief, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Halo Pak Bion. Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo, Bang Arief, selamat pagi. Selamat pagi Pak Bion, silakan Pak, langsung saja pendapat Anda Pak. Baik, makasih Bang Leo, Bang Arief. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Arief. Pagi Pak, silakan Pak. Baik, makasih Bang Leo dan Bang Arief. Jadi begini, sejarah BUMN ini kan menjadi perusahaan raksasa di negeri kita, baik BUMN maupun BUMD. Persoalannya adalah modus yang dilakukan oleh pelaku korupsi adalah, pertama, mereka melakukan KKN dari aset yang ada terhadap proyek-proyek yang ada di BUMN dalam hal pembagian fee terhadap proyek yang tidak ditender. Itu satu modus. Lalu yang kedua, ada privatisasi pemilik saham yang notabene berkolusi dengan kelompok-kelompok elit politik dalam rangka bagaimana memainkan peran yang ada dalam kekayaan BUMN dan BUMD kita ini. Lalu yang ketiga, ini kan ada kepentingan kelompok neolib, kelompok ekonomi kapitalis yang juga merampok uang rakyat kita di negeri ini, sehingga BUMN ini menjadi tidak sehat. Itu yang pertama, Bang Leo. Lalu yang kedua, dari awal kita sering sekali bicara tentang korupsi, Bang Leo, Mas Arief. Jadi saya menjadi pesimis Republik kita ini akan keluar dari korupsi. Karena apa? Penegakan law enforcement ini saja yang terpenting dulu. Pertama, saya minta jaksa kita ini untuk berani menuntut pada hukuman mati 20, 15 dan selainnya. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, sering kita sampaikan lewat Metro ini, mudah-mudahan rakyat Indonesia, mari kita berkoalisi, kolaborasi untuk memotong kibarkan bendera bahwa korupsi ini menjadi penjahat negara ini. Uang rakyat, uang haram dimakan. Sehingga terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Pak, untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Amrosi di Magelang, Jawa Tengah. Pak Amrosi, selamat pagi.
Pagi Metro, pagi Bang Leo. Saya singkat aja Bang. Ya, silakan Ada Pak. 3 hal. Yang pertama ini kasus Waskita Karya itu hampir identik dengan kasus tahun 1994 Edi Tansil. Main letter of credit dokumen palsu. Nah ini pasti banknya terlibat, terutama petugas bank. Kebetulan saya juga mantan penanganan letter of credit. Saya pensiunan BUMN, ahli menangani LC. Ini seperti Edi Tansil. Yang kedua, Pak Erick Thohir belum efektif kerjanya. Yang menangani sebagai Menteri BUMN yang notabene perusahaan-perusahaan nirlaba, oriented profit. Ini jangan double-double ketua PSSI, barang itulah. Pokoknya fokus di BUMN saja tuh kerjaannya segudang. Kok malah daftar ketua PSSI semakin tidak fokus nih. Yang ketiga, pejabat itu semua kembali ditatar penataran P4. Pancasila kembali. Kalau orang tidak berpancasila tuh ya walaupun apa-apanya rajin. Sekalipun status haji, sekalipun ya mau korupsi. Oke, itu aja. Sekali lagi Pancasila kembali. baik. Terima kasih Pak Amrosi di Magelang, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Amrosi ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Lana, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi, Saya Pak Edward. terkesan Silakan, Pak. dengan apa yang dinyatakan oleh Erick Thohir di salah satu acara podcast, bahwa dia itu pernah mau disuap oleh seorang direktur utama BUMN yang besar, senilai bukan tanggung-tanggung 25 miliar katanya. Oh, Nah, itu dalam satu podcast acara kalau nggak salah podcast Akbar Faisal itu kalau nggak salah dia pernah menyatakan begitu. Sekarang begini, kasus korupsi Waskita Karya itu tidak mungkin berjalan sendiri karena ada pemalsuan dokumen-dokumen. Itu pasti bendaharanya kena, ya macam-macam pengawasnya kena. Kan nggak mungkin bisa dikerjakan sendiri. Bagian penerimaan barang juga kena, banyak lah. Nah kita minta ini diusut tuntas. Diusut tuntas, jangan cuma direktur utama. Nilainya terlalu besar, 2,7 triliun nih. Luar biasa. Kalau untuk mengentaskan satu provinsi aja itu sudah nggak ada yang miskin lagi di provinsi itu. Nah, berharap orang-orang yang direferensikan untuk jadi direktur utama ini betul-betul orang yang punya integritas, yang betul-betul punya cita-cita ingin memajukan bangsa. Karena dia adalah BUMN adalah satu penugasan yang diberikan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan program pemerintah, perpanjangan tangan pemerintah. Nah, di sini walaupun memang dia bisnis oriented atau profit oriented, tetapi yang diutamakannya hendaklah kepentingan bangsa dan negara, pembangunan kepentingan bangsa dan negara ini dulu. Karena tugas dia adalah dia diberi penugasan oleh Presiden. Dan orang-orangnya sekali lagi digarisbawahi, orang-orang yang betul sudah teruji, yang sudah punya integritas, punya kemampuan secara manajerial, punya kemampuan dalam segala aspek. Kita berharap sedih kita mendengar bahwa korupsi di Waskita Karya. Dan ini cuma puncak gunung es saja, masih banyak perusahaan yang lain kalau dibongkar. Dijamin pasti banyak. Bukan jangan-jangan, dijamin pasti. Contohnya kan BUMN itu Asabri, sudah itu Jiwasraya, semua. Kalau belum dibuktikan kan kita tidak bisa bilang ini Pak Edward, masih dugaan kan Pak? Ya, menduga-duga, tapi dijamin pasti gitu loh, dijamin pasti. Kita lihat kehidupan para direksi-direksi ini luar biasa. Mereka hedonismenya luar biasa. Mudah-mudahanlah ini menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Edward di Curup Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Ini menarik Mas Arief karena akhirnya kan kayak tadi Pak Bion ya di Mataram, Nusa Tenggara Barat mengatakan jadi sudah pesimis katanya. Ini jangan-jangan korupsi di mana-mana. Pak Edward barusan mengatakan walaupun saya bilang masih diduga kan harus dibuktikan, tapi Pak Edward bilang pasti kok itu. Di BUMN lain juga seperti itu karena ada beberapa oknum pejabatnya yang hedonis kalau kata Pak Edward begitu. Ini kan sesuatu yang sangat buruk ya ketika image BUMN begitu rupa. Apa yang bisa memastikan bahwa apa yang terjadi di Waskita Karya ini benar-benar bisa dicegah bukan hanya di BUMN Karya tapi seluruh BUMN kita? Ya, saya pikir aturan mainnya juga sekarang mungkin harus bisa ditata ulang ya. Pemerintah harus ikut campur, turun tangan dalam hal melihat solvensi dari masing-masing BUMN tersebut. Karena dalam hal Waskita Karya yang kita lihat kan semuanya mungkin berawal dari solvensi mereka gitu ya.
tingkat di mana mereka bisa memanage hutang yang dibandingkan dengan aset mereka sendiri dan cash flow-nya makin lama makin buruk. Sehingga apa yang dilakukan oleh direksi adalah gali lubang tutup lubang, termasuk melakukan hal-hal yang fiktif, proyek-proyek fiktif. Nah, hal tersebut mungkin merupakan salah satu hal yang perlu ditinjau kembali oleh pemerintah, dan dalam hal ini kejaksaan juga apabila mereka mau membantu BUMN adalah juga misalnya beberapa pihak khususnya swasta yang mereka memegang piutang BUMN dengan sangat-sangat tinggi juga harus ikut diperiksa, karena itulah yang pada dasarnya pihak-pihak yang membuat namanya cash flow dari perusahaan-perusahaan BUMN ini bermasalah. Dan saya pikir apa yang tadi disebutkan oleh Pak Toto tadi, di mana law enforcement juga harus melihat jauh lebih dalam. Jadi mereka tidak hanya melihat ujungnya kasus, tapi juga melihat apa salah satu yang menjadi penyebab ya. Kalau kita melihat Mas Arief, ini kan di kasus Waskita Karya yang kita dengar sudah ditersangkakan itu baru direksi ya. Ya. Ada direktur operasional dan direktur keuangan risiko, lalu juga sekarang dirut. Pertanyaannya adalah apakah kemudian ini bisa benar-benar menyelesaikan? Kalau kemudian tadi Pak Toto kembali saya kutip, ada 3 garis pertahanan yang harusnya sudah dilakukan di BUMN Waskita Karya ini, kasus ini sama sekali tidak jalan. Dewan komisaris tidak berjalan, Dewan pengawas tidak berjalan, lalu auditor yang kemudian memeriksa laporan keuangan, karena ini juga perusahaan terbuka, ternyata mungkin kan melakukan juga kong kali kong begitu. Nah ini apakah kemudian cukup hanya orang-orang yang sudah kita lihat di gambar ini, sudah pakai rompi pink merah jambu yang dipakai oleh Kejaksaan Agung, atau memang harus cari lagi? Karena kalau tidak, bagaimana kita memastikan bahwa BUMN yang lain ini bersih nih, Mas Arief? Kita tidak perlu terlalu jauh untuk mengobrak-abrik ya situasinya. Salah satu hal yang perlu dituntut pertanggungjawabannya adalah komisaris dulu menurut saya. Komisaris Waskita. Jadi Dewan Komisaris itu harus berbicara. Kalau tidak berbicara harus diganti. Dan itu merupakan salah satu aksi nyata yang memperlihatkan bahwa ini bukan setengah-setengah dalam hal memperlihatkan peran dari komisaris. Komisaris itu harus bisa memberikan masukan-masukan yang baik kepada board of director-nya, juga dewan pengawas. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita melihat bahwa menteri dan pemerintah itu bisa memberikan treatment terhadap komisaris yang pada dasarnya juga ikut bertanggung jawab. Kalau melihat kasus Dirut ya, yang sekarang tersangka ini, Mas. Destiawan ya? Ya, Suwarjono. Destiawan Suwarjono. Ini kan periode yang kedua. Setelah tadinya sudah diangkat begitu oleh Menteri BUMN, lalu dianggap berprestasi, makanya kan diangkat ulang begitu ya, ditambah lagi periodenya. Padahal di saat bersamaan ada anak buahnya atau koleganya yang sudah mulai ditangkap, sudah tersangka. Ini kan artinya ada mekanisme pengawasan yang tidak berjalan. Bagaimana seorang yang kemudian akhirnya sekarang menjadi tersangka, masih sempat diangkat pula karena dianggap berprestasi. Ini berarti kan pengawasan oleh BUMN-nya tidak berjalan dengan baik. Betul. Kalau kita lihat timeline-nya ya Leo, pada bulan Desember itu beberapa anggota Dewan Direksi Waskita itu ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Desember tahun lalu ya? Dari mulai Direktur Keuangan penggantinya, lalu juga Direktur Operasi, itu Desember. Dan Pak Destiawan ini diangkat kembali itu Februari. Sehingga ini merupakan salah satu yang bisa jadi catatan kita semua. Di saat anggota Dewan Direksi, Direktur Keuangan, Direktur Operasi sudah jadi pesakitan, apakah mungkin seorang dirut itu tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Direktur Keuangan dan Direktur Operasi? Padahal dirut itu adalah pemutus akhir kan? Apapun yang diambil Dewan Direksi, keputusan dari dirut? Betul. Dan pada bulan Februari dia diangkat menjadi dirut lagi untuk periode yang kedua. Jadi ini merupakan catatan, sehingga apabila sekarang Menteri menyatakan bahwa ini merupakan sebuah peringatan untuk BUMN lain, saya pikir hal itu juga harusnya terimplementasi kepada dirinya sendiri juga. Ke kementeriannya ya? Kementerian. Yang kemudian memeriksa atau menyeleksi orang-orang yang bisa menjadi direktur atau jadi komisaris. Kalau ini kemudian benar-benar ditelusuri ya Mas Arief, saya jujur khawatirnya begini.
Karena kan BUMN Karya, Waskita Karya ini dan karya-karya yang lain, ada Wijaya Karya, Adikarya, yang Utama lain-lain. Karya, Itu kan mengerjakan banyak proyek-proyek penting ya, proyek-proyek strategis nasional. Salah satu yang disebut-sebut oleh Kementerian PUPR adalah IKN, karena Waskita Karya ini juga salah satu yang mengerjakannya. Dan katanya sih tidak akan mengganggu, tapi kan secara nyata-nyata kita mengatakan pasti ini terganggu. Nah, bagaimana memastikan bahwa BUMN-BUMN ini tetap bisa melaksanakan fungsinya, penugasan itu, tanpa terganggu dengan kasus ini? Karena ini kan besar ini, direktur utamanya harus diganti nih. Bagaimana, Mas? Sekarang mekanisme operasi dari BUMN Karya yang pada dasarnya menjadi sebuah organisasi di mana mereka amat sangat memikul beban, di mana proyek-proyek sarana publik, infrastruktur dan konstruksi itu menjadi beban mereka. Itu harus menjadi bagian yang dilihat atau dibela oleh pemerintah dalam hal piutang-piutang mereka. Karena kita amat sangat familiar ya dengan bagaimana BUMN itu menagih kepada pemerintah dan pada dasarnya mereka harus pasrah dengan speed pembayaran yang ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini. Sehingga kalau misalnya kita ingin melihat bahwa proyek-proyek pembangunan itu mau kita akselerasi, pemerintah juga harus memberikan prioritas dalam pembayaran terhadap mereka, karena itu amat sangat bergantung pada mereka, amat sangat menentukan nasib cash flow mereka. Dan yang saya sebut tadi, kalau kejaksaan mau benar-benar berpartisipasi, itu juga harus dilihat pihak-pihak lain, apalagi swasta, yang mempersulit tagihan-tagihan BUMN ini untuk bisa segera dibayarkan, yang mempengaruhi cash flow mereka itu harus segera diusut tuntas. Yang saya juga heran, Mas Arief, sampai sekarang kita kan belum pernah mendengar ya pernyataan dari Dewan Pengawas nih. Dewan Pengawas itu sampai teman saya bilang, itu ada Dewan Pengawasnya tidak? Jangan-jangan proyeknya fiktif, Dewan Pengawasnya juga fiktif, katanya begitu. Karena kita tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Dewan Pengawas. Pertanyaannya adalah mekanisme yang baik sebetulnya yang sudah dibangun oleh Kementerian BUMN ini, bagaimana kita bisa pastikan benar-benar berfungsi? Karena kalau tidak, jangan-jangan ada kasus lain. Tapi kita harus jeda dahulu, Mas Arief, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Mas, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Arief, ada yang membanding-bandingkan, di dalam editorial juga dibandingkan bahwa kasus Waskita ini 2,5 triliun. Ya masih kalah lah dengan kasus Krakatau Steel 6,9, Garuda 8,8, Asabri 22,8. Apakah ini kemudian kasusnya memang sesederhana itu sehingga ya sudah kita percaya saja, atau memang ini sesuatu yang harus sangat diseriusi karena modusnya proyek fiktif, sudah 4 tahun, diaudit pula, dan itu bisa terjadi. Ini kan kebolongan atau kecolongan besar ini. Bagaimana, Mas? Fakta yang memperparah dari apa yang kita temui di Waskita ini adalah bukan hanya sekedar gali lubang tutup lubang ya, tapi moral hazardnya juga sangat-sangat kental. Ada niat jahat ya? Dan karena SCF itu dicairkan untuk sebuah proyek fiktif gitu. Yang tidak ada sama sekali? Tidak ada. Jadi salah satu hal yang kita harus minta kita kawal adalah segera penuntasan. Sehingga apabila ada indikasi ke arah sana, di BUMN lain ini harus segera ditangani. Karena ujung-ujungnya lagi saya ingin sekali menggarisbawahi program arus kas mereka. Karena cash flow itu merupakan salah satu hal yang amat sangat penting buat BUMN. Di saat mereka harus menerima proyek baru, tetapi mereka tidak bisa memanage hutangnya, dan mereka tetap menerima proyek-proyek penugasan tersebut, lama-lama itu snowball efeknya akan menggulung, dan pada akhirnya mereka jadi gagal bayar, dan ujung-ujungnya kalau ditambah lagi dengan moral hazard, ada unsur fraud, hadirlah kasus seperti Waskita Karya seperti ini. Dewan Pengawas itu menjadi pertanyaan juga, Waskita ini ada atau tidak Dewan Pengawasnya, berfungsi atau tidak. Lalu juga beberapa kali kan kita sempat terkaget-kaget
Ini ketika ada nama-nama yang masuk menjadi dewan direksi di BUMN yang lain tentunya, yang kita tidak berpikir bahwa mereka-mereka ini adalah orang yang memang bekerja di bidang industri manajemen seperti ini. Kok bisa ya masuk ya? Nah ini kan sesuatu yang harusnya benar-benar dilihat dengan seksama. Jangan dilihat ada motif politik yang lain, tapi kita ingin benar-benar menyehatkan BUMN kita. Itu bisa dipastikan terjadi tidak setelah kasus waskita ini, Mas Arief? Ya itu Leo, waktu Menteri menyatakan bahwa ini merupakan sebuah peringatan dan pelajaran buat BUMN-BUMN yang lain, saya berharap bahwa itu adalah pernyataan bukan kepada pihak eksternal dari Pak Erick ya, atau anak-anak buahnya, tetapi juga merupakan sebuah pernyataan yang dia amat sangat percayai dan dia resapi untuk dia lakukan kepada dirinya sendiri atau kementerian. Dan ini merupakan salah satu hal yang mau tidak mau harus menjadi salah satu titik berat dari apa yang dia akan lakukan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghindarkan bahwa faktor-faktor politik itu menjadi penghias dari bagaimana BOD dan BOC dari BUMN itu terbentuk. Ya. Dan itu sama sekali tidak steril, kita tahu itu. Tetapi apabila orang-orang tersebut memang memiliki integritas, memiliki kapasitas, kenapa tidak? Terlepas dari jalurnya politik atau bukan. Jadi dalam hal ini aturan main, lalu moral hazard itu merupakan salah satu hal yang memang harus kita jaga dengan baik dan kita kawal bersama. Bentuk konkretnya apa ya Mas Arief ya, yang dikatakan oleh Menteri BUMN ini peringatan bagi BUMN lain? Kalau saya berpikir ya, kalau itu berhenti di pernyataan itu sama saja pepesan kosong. Kalau saya tadinya berharap kita sudah mulai lagi kalau di internal BUMN mungkin ya tidak usah cerita juga mungkin, tapi harus dilakukan. Kita melihat lagi Dewan Pengawas bekerja apa tidak semuanya. Lalu kalau memang tidak bisa bekerja, ya jangan segan-segan untuk mengganti begitu kan. Kalau ini kemudian tidak dilakukan, kan akhirnya kita jangan-jangan nanti bisa lagi duduk di meja ini, kita membicarakan oknum BUMN lain yang terjadi seperti ini. Bagaimana Mas? Ya kalau kita hari ini ingin menyatakan hentikan penjarahan, kita juga harus mulai menggugah ya anggota-anggota Dewan Pengawas, Dewan Komisaris mulai hari ini yang pada dasarnya mereka hanya menerima gaji tiap bulan yang jumlahnya sangat fantastis tersebut, harus mulai bekerja, bersuara, menyuarakan berbagai macam hal kejanggalan-kejanggalan yang pada dasarnya menjadi bagian dari aksi perseroan tersebut. Kalau perlu kita sekarang sudah hadir pada sebuah era di mana keterbukaan lewat media sosial itu sangat-sangat tinggi. Kenapa tidak mereka menyuarakan itu lewat sosial medianya? Dan ini merupakan salah satu hal yang wajar kalau misalnya kita lihat. Jadi mulai hari ini para anggota komisaris yang dibayar sama tinggi mulailah bekerja. Dan semua pihak harus fokus bekerja ya. Betul. Mulai dari Dewan Komisioner, Dewan Direksi, Dewan Pengawas, sampai di Kementerian BUMN itu tetap harus fokus pada pekerjaannya. Kita harapkan itu terjadi. Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Mas. Terima kasih Leo, sehat-sehat selalu. Sama-sama. Pemirsa, dengan nilai kerugian negara yang sudah jelas ada dari deretan korupsi BUMN, maka sudah seharusnya PP nomor 23/2022 tentang perubahan atas PP nomor 45/2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN ditegakkan sepenuhnya. Perbaikan sistem penunjukan pejabat hingga komisaris adalah bagian tidak terpisahkan dalam mendukung transformasi BUMN, sebab efisiensi yang telah dihasilkan dari perampingan tetap akan rusak kalau orang-orang bermental penjara justru menduduki jabatan basah. Saya Leonard Samuel, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga kejujuran Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.